Oke guys, welcome back bareng gua Ferdi Ahmad. Di sini kita akan bahas tes inteligensi umum bagian aritmatika sosial part 1. Ada 5 soal yang akan kita bahas di sini dan kita mulai dari nomor 1. Let's go. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 25 derajat Celcius. Kemudian setelah dihidupkan selama 4 jam suhunya menjadi min 9 derajat Celcius. Maka perbedaan suhu dalam kulkas sebelum dan sesudah dihidupkan sebesar. Oke, untuk suhu sebelum dihidupkan kita bisa tulis sebagai T0 dan suhu setelah dihidupkan kita tulis sebagai T1. Kemudian perbedaan suhu ini kita tulis sebagai delta T. Maka yang ditanyakan delta T kita bisa tulis delta T sama dengan suhu sebelum dihidupkan T0 dikurangi dengan suhu setelah dihidupkan atau T1. Sehingga 25 dikurangi negatif 9 didapatkan 25 plus 9 karena di sini negatif ketemu dengan negatif. Didapatkan delta T sebesar 34 derajat Celcius. Maka jawaban yang paling benar adalah yang C. Soal nomor 2. Setiap hari Heru menabung sebesar Rp500. Jika jumlah tabungan Heru saat ini adalah 12.500, maka setelah 13 hari kemudian besar tabungan Heru akan menjadi berapa? Oke, untuk mencari tabungan setelah 13 hari bisa dicari dengan rumus tabungan sama dengan tabungan saat ini yaitu 12.500 ditambah dengan 13 hari kemudian dikali Heru menabung setiap harinya 500. Saya ulangi, untuk mencari tabungan Heru setelah 13 hari bisa dihitung dengan tabungan saat ini ditambah 13 hari dikali 500 untuk setiap harinya. Maka didapatkan 12.500 ditambah dengan 6.500. Sehingga didapatkan besar tabungan Heru setelah 13 hari yaitu 19.000. Maka besar tabungan Heru menjadi 19.000 atau pilihan yang D. Soal nomor 3. Endro membeli 12 celana dengan harga 336.000. Apabila Reno ingin membeli 18 celana yang sama seperti yang dibeli Endro, maka Reno harus membayar sebesar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu berapa harga satu buah celananya. Dengan cara harga satu celana sama dengan 336.000 dibagi dengan 12. Didapatkan harga satu buah celananya sebesar 28.000. Jika Reno ingin membeli 18 celana yang sama dengan Endro, maka celana yang dibeli oleh Reno sebesar 18 dikali 28.000. Didapatkan harganya yaitu Rp504.000 atau pilihan yang paling benar adalah yang C. Berlanjut ke soal nomor 4. Seorang pedagang buah membeli 50 kg manggis dengan harga 400.000. Kemudian pedagang tersebut menjual kembali manggis tersebut dengan harga 9.000 per kilogramnya. Karena terlalu lama terdapat 1 kg manggis membusuk dan tidak dapat dijual kembali. Maka dari penjualan manggis tersebut diketahui bahwa pedagang tersebut akan mengalami apakah untung atau rugi. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menganalisis terlebih dahulu berapa kilo yang akan dijual oleh pedagang manggis tersebut. Kilogram yang akan dijual atau manggis gitu ya. Manggis yang dijual ialah 50 kg dikurangi 1 kg yaitu 49 kg yang akan dijual.
Dengan harga per kilonya 9.000, maka harga jual yang bisa ditetapkan oleh pedagang sebesar 49 kilo dikali dengan 9.000, yaitu Rp441.000. Nah, untuk melihat apakah pedagang tersebut mendapatkan untung atau rugi, kita bisa mengingat konsep untung dan rugi. Dikatakan untung jika harga jual lebih besar dari harga beli, dan dikatakan rugi jika harga jual lebih kecil dari harga beli. Dari soal kita ketahui bahwa harga jualnya Rp441.000, sedangkan harga belinya adalah Rp400.000. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa harga jual lebih besar dari harga beli, sehingga pasti jawabannya nanti adalah untung. Nah, besar keuntungannya seberapa kita bisa hitung dengan untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli, yaitu Rp441.000 dikurangi Rp400.000. Didapatkan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp41.000. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C, yaitu untung sebesar Rp41.000. Soal terakhir di video kali ini tentang koperasi. Koperasi sekolah membeli 5 lusin pulpen dengan harga Rp18.000 per lusinnya. Jika koperasi tersebut menghendaki mendapatkan keuntungan Rp36.000, maka harga jual untuk setiap pulpen yang harus ditetapkan sebesar. Oke, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu harga satu buah pulpen itu berapa. Untuk mencari harga satu buah pulpen, kita bisa menghitungnya dengan membagi harga per lusinnya, yaitu Rp18.000, dibagi dengan satu buah lusin, atau selusinnya ada berapa buah, yaitu 12 buah. Jadi saya ulangi, untuk mencari satu buah pulpen kita bisa membagi 18.000 dengan 12 buah. Kenapa 12? Karena satu lusin sama dengan 12 buah. Nah, didapatkan di sini harga satu buah pulpennya sebesar 1.500. Oke, kita sudah dapatkan harga satu buah pulpennya. Kemudian karena di sini menghendaki keuntungan 36.000, jadi kira-kira biar dapat untung 36.000 kita harus jual berapa? Nah, maka kita harus cari tahu dulu besarnya untung atau margin yang didapatkan itu seberapa. Nah, untuk mencari margin atau untung, kita bisa menghitungnya dengan keuntungan yang kita inginkan, yaitu 36.000 dibagi dengan persediaan kita ada 5 lusin, dikali setiap lusinnya ada 12 buah. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa 36.000 dibagi dengan 600 dibagi dengan 60 didapatkan Rp600 keuntungannya atau marginnya penjualan tersebut. Maka harga jual yang harusnya ditetapkan untuk mendapatkan untung 36.000 yaitu harga beli satu buah pulpen ditambah dengan untung satu buah pulpen, yaitu 1.500 ditambah dengan 600, sehingga harga jual untuk satu buah pulpen masing-masing ialah 2.100, atau jawaban yang paling benar adalah yang D. Oke, thank you buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.